Ya, kembali lagi bersama tim berita teknologi.com. Jika pada video sebelumnya kita telah melihat unboxing dari Coolpad Sky Mini, kali ini tim berita teknologi.com akan mereview Coolpad Sky Mini. Penasaran seperti apa fitur-fiturnya? Mari kita coba. Pada lock screen dari Coolpad Sky Mini, kita hanya melihat jam dan tanggal. Kemudian ada pintas di bawah seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk ke dialer, yang ini untuk ke kamera. Coba kita langsung ke menu aja. Tampilan antarmuka Coolpad Sky Mini ini mengusung antarmuka milik Coolpad yang bernama Cool UI. Smartphone ini telah menjalankan sistem operasi Android Lollipop 5,1 dengan layar seluas 4,7 inci dan berjenis IPS screen. Yang disayangkan, resolusi dari smartphone ini belum high definition. Nah, untuk tampilan status barnya, kita bisa slide dari atas sekali, akan tampil pemberitahuan. Jika kita slide 2 kali, akan tampil toggle yang membawa pengaturan WiFi, Bluetooth, pengaturan lokasi, dan lain-lain. Pada tampilan menu Coolpad Sky Mini ini, seperti kebanyakan smartphone lain sekarang, tidak menyediakan app drawer, jadi semua menu ada di depan semua. Nah, yang disayangkan, aplikasi bawaan dari Coolpad Sky Mini ini cenderung sedikit, seperti kita tidak menemukan galeri, MP3 player atau video player secara bawaan, namun kita masih dapat menggunakan aplikasi dari Google seperti aplikasi ini, menampilkan galeri, atau bila ingin memutar musik kita bisa menggunakan Google Play Music. Setelah itu kita masuk ke pengaturan. Nah, pada pengaturan kita dapat menemukan Smart Control. Nah, Smart Control ini berfungsi untuk wake up gesture. Nah, ketika kita mengaktifkan Smart Control ini, kita dapat menggunakan fitur double tap to wake, yang artinya kita hanya mendouble tap layar saat keadaan mati dan layar akan hidup secara otomatis. Nah, kalau kita mau memilih slide up to unlock, kita dapat membuka layar saat keadaan layar mati, hanya menggeser dari bawah ke atas. Jika kita mengaktifkan slide down to take photos, kita akan mengakses kamera dari keadaan layar mati, hanya menggeser dari atas ke bawah seperti ini. Kita akan mengakses kamera. Nah, dia akan langsung mengakses ke kamera. Nah, sedangkan yang lain horizontally slide to switch song ini berfungsi ketika kita memainkan musik saat keadaan layar mati. Kita hanya menggeser dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri untuk mengganti musik yang sedang berjalan. Selanjutnya ada draw C to open dialer. Ini fungsinya untuk mengakses dialer saat keadaan layar mati seperti ini. Kita hanya membuat huruf C, dia akan tampil masuk ke dialer. Nah, selanjutnya ada button. Nah, ini end call. Kalau kita mengaktifkan ini, kita dapat menggunakan tombol power untuk mengakhiri panggilan. Nah, sedangkan jika kita mengaktifkan ini,
ketika kita menekan tombol home agak lama, dia akan mengakses search assistant, atau kita dapat mengganti ke menu lain sesuai keinginan kita. Kemudian ada double tap action. Jika kita mengaktifkan fitur ini, kita akan dapat menggunakan tombol home untuk mengakses fitur voice search dengan cara mendouble tap tombol home ini 2 kali. Nah, dia akan langsung mengakses ke Google Voice. Yang terakhir ada answer call. Ketika ada panggilan masuk, kita hanya perlu menekan tombol home dan panggilan itu akan secara otomatis terjawab. Nah, selanjutnya smartphone ini menggunakan keyboard dari SwiftKey untuk mengetik. Jadi dia sudah ada secara bawaan. Nah, untuk mengetiknya sendiri cukup nyaman menggunakan keyboard ini. Nah, seperti ini, cukup pas juga, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, selanjutnya yang menarik dari smartphone ini, dia memiliki sensor inframerah di atasnya. Nah, fungsi sensor ini berfungsi sebagai remote control perangkat elektronik yang ada di rumah. Seperti ini, kita mau coba mengakses. Nah, Coolpad Remote. Nah, dengan fitur ini kita dapat memilih seperti AC, DVD, AC atau kipas dengan cara memilih terlebih dahulu, kemudian kita pilih merek dari perangkat elektronik tersebut. Nah, nanti kita coba tes dengan perangkat elektronik kita apakah berfungsi atau tidak. Nah, jika berfungsi kita tinggal pilih yes. Nah, add this remote, nanti akan tampilan seperti ini dan kita dapat mengontrol perangkat elektronik yang ada di rumah kita dengan mudah. Cukup menarik fitur ini. Nah, selanjutnya kita lihat spesifikasi dari smartphone Coolpad Sky Mini ini. Dia memperoleh skor 17.895 menggunakan aplikasi Antutu Benchmark versi 5.7.1. Rankingnya sendiri dia berada paling bawah, di bawah Xiaomi Mi 2. Nah, sedangkan untuk info spesifikasi, dia menggunakan Android 5.1.1 Lollipop. Kemudian CPU nya dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 410. Nah, ini dia, bisa kita lihat sendiri, dia masih menggunakan prosesor quad-core dan memori RAM sebesar 1 GB. Internalnya sendiri dia masih menggunakan memori sebesar 8 GB yang tentunya ini sudah cukup tersaingi oleh vendor lain. Untuk kameranya, kamera utamanya dia menggunakan kamera beresolusi 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya dia menggunakan kamera beresolusi 5 megapiksel. Ini ya, selanjutnya kita masuk ke fitur kamera. Pada kamera smartphone ini kita mendapati 3 pilihan, yakni video, foto, dan pro.
Untuk foto sendiri dia masih menggunakan pilihan standar ya. Ada normal, beauty, HDR, night shoot, dan capture smile. Pilihannya cukup sedikit, sangat sedikit malahan kalau jika dibandingkan dengan smartphone kebanyakan lain. Nah, sedangkan untuk yang Pro, kita dapat pengaturan gambar secara manual. Nah, jika Anda ingin belajar fotografi, Anda bisa menggunakan fitur ini. Nah, sedangkan yang terakhir ada video. Nah, untuk hasil fotonya bisa kita lihat. Ya, untuk kesimpulan akhirnya, menurut kami smartphone ini memiliki desain yang menarik dan stylish, terlihat dari ketipisannya. Ini sangat tipis jika dibandingkan smartphone lain. Terus antar mukanya dia menggunakan milik Coolpad sendiri. Namun untuk antar mukanya dia tidak menampilkan fitur yang banyak seperti smartphone Coolpad lain. Dia cuman memiliki ya pengaturan standar seperti ini. Selanjutnya adanya sensor inframerah, dia juga sebagai nilai lebih lah untuk smartphone saat ini. Juga jarang yang menggunakan sensor inframerah pada smartphone ya. Selanjutnya smartphone ini telah mengusung Android Lollipop 5,1 yang kita tahu sendiri cukup jarang juga sih smartphone yang mengusung Android 5,1 di pasaran Indonesia. Kekurangan yang terasa, layarnya dia belum mengusung resolusi high definition. Setelah itu hasil kameranya juga pada mode auto dia sedikit kekuningan. Lalu tidak adanya aplikasi seperti galeri, pemutar musik, dan pemutar video bawaan. Dia juga sebagai nilai kurangnya dia, karena dia menggunakan aplikasi Google Play Music atau ini aplikasi dari Google. Selanjutnya untuk kapasitas baterainya dia juga termasuk kecil. Untuk smartphone yang mengusung desain unibody, dia menggunakan kapasitas 1800. Itu termasuk kecil untuk rentan harga setara dia. Untuk kesimpulan cukup itu saja. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Sampai jumpa kembali.